Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang kritik dan esai. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zalfa Siva. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrian Faizal. Saya Ayu Rudinsi. Sebelum Sebelum memulai presentasi, saya akan membacakan sebuah pantun. Dari Korea membawa besi. Cakep. Singgah sekejap beli bakso. Cakep. Izinkan kami sampaikan presentasi, walau isinya hanya intermezzo. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama ada pengertian kritik dan esai, perbedaan kritik dan esai, ciri-ciri kritik dan esai, jenis-jenis kritik dan esai, penyusunan kritik dan esai, unsur kebahasaan kritik dan esai, dan yang terakhir contoh kritik dan esai. Materi pertama yang akan kita bahas adalah pengertian kritik dan esai. Kritik adalah masalah penganalisaan dan pengevaluasian sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan. Esai adalah karangan atau prosa singkat yang menunjukkan opini penulis secara subjektif dan bersifat interpretatif. Esai dikemukakan dalam bentuk gagasan, kutipan, sikap, hingga komentar yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan. Perbedaan kritik dan esai. 1. Jika berdasarkan isi, pengetahuan kritik dapat dikenal dari objek kritiknya. Sedangkan esai berupa fenomena atau bisa juga objek kajian yang membentuk suatu opini publik. Yang kedua, kritik ditampilkan dalam bentuk deskripsi singkat mengenai keseluruhan isi. Lalu untuk esai biasanya tidak disertai ringkasan tersebut. Yang ketiga, untuk analisis keduanya bisa menggunakan data yang bersifat objektif. Namun untuk esai, data tersebut bisa tidak digunakan tergantung jenis esai yang sedang dibahas. Ciri-ciri kritik dan esai. Ciri-ciri kritik yang pertama, kritik dapat dikenal dari komentar tentang karya orang lain. Yang kedua, kritik dapat disampaikan dalam bentuk tanggapan positif dan negatif yang tujuannya untuk memperbaiki. Yang ketiga, menjadi penghubung agar pembaca dapat memahami rangkaian cerita. Yang keempat, dalam penyampaian biasanya bersifat objektif atau berorientasi ekspresif jika diperlukan. Yang kelima, untuk pembahasannya dapat berupa karya secara menyeluruh. Yang keenam, tidak ada bersifat personal. Ciri-ciri esai. Ciri-ciri esai yang pertama, esai dapat ditulis dalam bentuk karangan singkat. Yang kedua, harus memiliki gaya bahasa dan penulisan yang berbeda. Yang ketiga, dipengaruhi oleh pendapat pribadi. Yang keempat, esai dapat ditulis berdasarkan topik yang paling menarik baik dari segi objek maupun subjek. Yang kelima, tulisan esai bisa bersifat formal dan informal. Jenis-jenis kritik dan esai. Jenis-jenis kritik berdasarkan penerapannya. Yang pertama, kritik induktif. Kedua, kritik judisial. Tiga, kritik impresionis. Jenis kritik berdasarkan cara kerja kritikus. Kritik yang pertama, kritik impresionistik. Yang kedua, kritik penghakiman. Yang ketiga, kritik teknis. Jenis-jenis esai. Yang pertama, esai dekritif. Yang kedua, esai kritik. Yang ketiga, esai cuplikan watak. Yang keempat, esai pribadi. Yang kelima, esai tajuk. Dan yang terakhir, esai reflektif. Penyusunan kritik dan esai. Struktur kritik. Yang pertama, evaluasi. Yang kedua, deskripsi teks. Yang ketiga, penegasan ulang. Struktur atau bagian-bagian esai. Yang pertama, pendahuluan. Kedua, isi. Yang terakhir, penutup. Dan yang terakhir ada salah satu contoh kritik dan esai, yaitu tentang ayat-ayat cinta. Di dalam kritik dan esai tersebut menjelaskan tentang kehidupan Fahri, seorang mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Universitas Al-Azhar Mesir. Di dalam kritik dan esai tersebut juga terdapat unsur kebahasaan seperti kalimat persuasif yang terdapat di paragraf kedua, menggunakan kalimat fakta yang terdapat di paragraf 1, menggunakan pernyataan yang bersifat menilai terhadap pada paragraf 6, menggunakan istilah teknis yang terdapat pada paragraf 7, dan yang terakhir menggunakan kata kerja mental yang terdapat pada paragraf terakhir. Mati, tak aja saya lagi pakai baju niru celana.
ini hanya presentasi kami, materi yang banyak ada di luar sana. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami.